Baik, Ananda, kita lanjut ya, soal yang nomor 2. Pertanyaannya adalah sebuah bola sepak massa M, jari-jari R, dan momen inersianya 2/5 mr kuadrat. 2/5 mr kuadrat. Mengelinding menuruni suatu bidang miring dari ketinggian H. Jika percepatan gravitasi adalah G, kelajuan bola sepak di dasar bidang adalah... Oke. Ini adalah gambarnya, Ananda. Sebuah bola sepak menuruni bidang miring. Pertanyaannya adalah nilai kelajuan bola sepak ini di dasar bidang. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, Ananda, untuk menyelesaikan masalah ini, kita tetap menggunakan hukum kekekalan energi. Ini nilai inersianya tadi diketahui di soal adalah sebesar 2/5 mr kuadrat. 2/5 mr kuadrat. Oke. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah nilai V, kelajuan linier bola sepak sampai di dasar bidang. Ini merupakan jawaban ya dari soal yang nomor 2. Persamaan yang kita gunakan adalah EM1 sama dengan EM2. Nilainya adalah sama seperti penjelasan soal nomor 1 tadi. Maka kita uraikan terlebih dahulu ya, Ananda. Berarti untuk keadaan awal benda di sini, ini posisi pertama ya. Nah, berarti di sini nilai yang 0 adalah nilai EK-nya. Nilai EK di sini bernilai 0. Oke. Sementara pada saat bendanya sudah menuruni bidang, nah bergerak menuruni bidang, nah justru di sini memiliki nilai EK, sementara nilai EP-nya yang bernilai 0. Oke, ini bernilai 0, EP-nya bernilai 0. Kita masuk ke persamaannya, Ananda. Berarti kalau seandainya pada saat di posisi pertama, di posisi awal, sebelum dia mengelinding ke bawah, nilai EK-nya 0, otomatis EK ini tidak usah kita hiraukan lagi. Berarti EK-nya Ibu coret. Nah, kemudian pada saat di posisi akhir atau pada saat bola sepaknya sudah berada di dasar bidang, berarti nilai EK-nya yang ada, nilai EP-nya yang 0. Berarti ini juga Ibu coret. Nah, selanjutnya, Ananda, inilah persamaannya yang tinggal lagi untuk EP1 sebesar MGH. Untuk EK2, nah EK ingat Ananda karena geraknya mengelinding berarti ada perpaduan dua buah gerak, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, nilai I ini nanti kamu ganti dengan inersia bola sepak yang diketahui di soal, yaitu 2/5 mr kuadrat. Sementara untuk omega nanti kamu ganti dengan V per R. Oke, sama-sama dikuadratkan nanti. Nah, selanjutnya ini Ibu sederhanakan seperti ini. Inilah persamaan yang sudah ada lagi. MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah. Nah, ini adalah inersia dari bola sepak yang diketahui di soal. Kemudian omeganya Ibu ganti dengan V per R. Namun dikuadratkan. Ini sudah kita selesaikan. Berarti persamaan kita menjadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah 2/5 mr kuadrat dikali dengan V kuadrat per R kuadrat. Nah, sama-sama kita sederhanakan, Ananda, kedua ruasnya. Sama-sama memiliki M, berarti kita sederhanakan. Nah, kemudian di sini ada R kuadrat, di sini juga ada R kuadrat, kita sederhanakan. Oke. Kemudian di bagian ini juga kita sederhanakan. Nah, apa tinggal persamaan kita lagi, Ananda? G dikali H, ini dia. Kemudian setengah V kuadrat, ini dia. Setengah dikali V kuadrat, ditambah 1/5 V kuadrat. Oke. Nah, karena ini supaya lebih gampangnya, Ananda,
kita sama-sama kalikan kedua ruas dengan 10. Oke, kalikan 10. 10 dikali GH berarti 10 GH sama dengan 10 dikali setengah V kuadrat dapatnya 5V kuadrat. Kemudian 10 dikali 1/5 V kuadrat dapatnya 2V kuadrat. Akhirnya apa lagi persamaan kita tinggal Ananda? 10 GH. Nah, ini 10 ya. 10 GH 10. Oke, Ibu buat ya. 10 dikali G dikali H sama dengan, ini lagi 5 ditambah 2 sama dengan 7 V kuadrat. Nah, oke. Nah, itu dia. Nah, jadi Ananda, kalau seperti ini kejadiannya, nah, apa yang harus kita lakukan lagi? Mengingat ya, jawabannya itu singkat ya. Kamu udah lihat tadi sebelumnya pilihan jawaban dari soal. Nah, ini selesaikan. Kita mau mencari nilai V. Nilai V yang mau kita cari. Otomatis biarkan V ini sendiri di sini. Berarti 7-nya kemana? Ke arah sini ya. Berarti 10 G dikali H per 7 sama dengan V kuadrat. Nah, Ibu mau mencari nilai V aja. Mencari nilai V apa jadinya? Nah, baru akar dari 10 per 7 dikali GH. Nah, itu dia. Nah, inilah jawaban untuk soal yang nomor 2. Nah, coba kita perhatikan soal sebelumnya ya. Nah, ini. Jadi, inilah. Jadi, jawabannya adalah yang C. Jadi, untuk mencari nilai V pada saat bendanya udah di dasar bidang, nilainya adalah sebesar akar 10 dikali G dikali H. Jadi inilah jawaban untuk yang nomor 2. Ananda, kita lanjut membahas soal yang nomor 3. Soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor 2, hanya saja inersianya Ibu ganti ya. Kalau soal nomor 2, momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Kalau yang sekarang ini menjadi 2/3 mr kuadrat. Pertanyaannya juga sama, mencari kelajuan bola sepak di dasar bidang. Oke. Kira-kira kalau tadi kan jawabannya C tuh yang nomor 2, 10/7 GH. Maaf, akar 10/7 GH. Nah, kalau sekarang inersianya Ibu ganti menjadi 2/3 mr kuadrat, kira-kira jawabannya A, B, D, atau E? Persamaan yang kita gunakan juga sama ya Ananda dengan sebelumnya, yaitu menggunakan hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi mekanik, EM1 sama dengan EM2. Kalau seandainya bendanya berada di ketinggian, di posisi ketinggian tertentu, berarti dia hanya punya EP, sementara EK dia tidak punya. Berarti otomatis ini nggak ada. Kalau bendanya sudah berada di dasar bidang, ya, ini posisi pertama, ini yang kedua, bendanya udah berada di dasar bidang. Nah, berarti nilai EP-nya sudah nggak ada juga. Nah, otomatis nilai EP yang ada di posisi awal tadi, bergerak bendanya terus ke bawah. Nah, bergerak terus ke bawah. Nah, otomatis EP yang nilainya maksimum di posisi awal tadi berubah menjadi minimum di posisi akhir atau di dasar bidang. Tergantikan oleh yang namanya energi kinetik. Oke, Ananda, persamaan yang kita gunakan tetap sama dan kita uraikan juga sama. Nah, coba Ananda perhatikan, kalau EP untuk keadaan awal sebesar M kali G kali H, kemudian EK pada posisi akhir. Nah, posisi akhir ini adalah gerakannya mengelinding, otomatis nilai EK-nya ada dua, yaitu EK translasi dan EK rotasi. Nah, EK translasi sebesar setengah MV kuadrat,
Sementara eka rotasi sebesar setengah I kali omega kuadrat. Nah, Ananda ini Ibu uraikan ya untuk nilai I. Nah, I-nya karena di soal diketahui adalah 2/3 mr kuadrat. Nah, ini Ibu gantikan di sini. Ibu tulis di sini ya, nilai I-nya. Sementara omega, nah omeganya ini sebesar V per R. Nah, kuadrat. V dikuadratkan, V kuadrat. R dikuadratkan, R kuadrat. Nah, oke. Nah, kita lihat ya yang diketahui di soal itu kan M sama dengan M besar. R sama dengan R besar. Ya, seperti itu soalnya ya. Coba kita back dulu. Oke. Sebuah bola sepak masanya M. Nah, ini. Oke. Kemudian jari-jarinya ini R. Nah, dan momen inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Oke. Yang ditanya adalah nilai V. V pada saat bendanya udah berada di dasar bidang. Oke. Nah, kita lanjut ya Ananda tadi. Nah, yang ini. Oke, maka penyelesaiannya seperti apa? Sama juga seperti yang sebelumnya. Sama ya semuanya. Nah, ini yang M yang ini kita ganti dengan M besar. Supaya Anda lebih paham ya. M dikali G dikali H sama dengan setengah. Nah, M-nya ini aku gantikan. M dikali V kuadrat. Ditambah setengah dikali 2/3 M R kuadrat. Nah, ini. Nah, ini V dikuadratkan berarti V kuadrat per. Ini V kuadrat ya. Berarti ini per R kuadrat. Nah, oke. Kita sederhanakan apa jadinya? Nah, ruas kanan, ruas kiri sama-sama memiliki M. Berarti M-nya Ibu coret ya, Nak. Sama Ibu coret. Ini M-nya. Oke. Kemudian ini ada nilai R, Ibu sederhanakan juga. Oke. Kemudian ini ada angka 2, Ibu coret juga. Nah, oke. Sehingga apalagi persamaan kita? Nah, ini persamaannya. Ini G dikali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/3 V kuadrat. Karena sebelumnya kan seperti itu. Ini tinggal GH, ini setengah V kuadrat. Ini 1, ini per 3 V kuadrat. Nah, oke. Nah, jadi supaya gampang Ananda sama seperti yang sebelumnya, ini kedua ruas ini kita kalikan berapa? Nah, kita kalikan 6. Kita kalikan 6 ya. Ini kedua ruasnya sama-sama kita kali dengan 6. Berarti 6 dikali GH dapatnya 6GH. Kemudian 6 dikali setengah V kuadrat dapatnya 3V kuadrat. Dan 6 dikali 1/3 V kuadrat dapatnya 2V kuadrat. Oke. Nah, ini sudah bisa kita jumlahkan. Nah, menjadi 5V kuadrat. Nah, 6GH sama dengan 5V kuadrat. Nah, kita mau mencari ini, ya kan? Tapi bukan dalam bentuk kuadrat, hanya mencari V saja. Nah, seperti itu. Nah, otomatis yang ini, nah ini perginya lagi ke sini. Berarti 6/5GH. Iya. Nah, V saja apa jadinya? Akar. Nah, 6/5. Nah, 6/5 GH. Oke, Ananda, itulah ya jawaban dari soal yang nomor 3, yaitu V sama dengan akar dari 6/5 GH.
Ananda, tolong perhatikan ya. Perhatikan apanya? Inersianya diperhatikan. Kalau tidak diketahui di soal, lihat benda tegarnya apa. Kemudian, kalau misalnya diketahui di soal menggunakan inersia yang ditetapkan oleh soal, gunakanlah itu gitu. Jangan gunakan yang lain ya. Nah, Nanda, itulah sedikit ya penjelasan mengenai soal atau pembahasan mengenai soal gerak bergelinding. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.